Yang cair. Ini cair. Cair. Sebotol. Pinten, Mas. Nah, ini cari sendiri-sendiri ya. Cari sendiri-sendiri di media sosial banyak. Di Shopee juga banyak. Habatus sauda. Terus madu yang asli. Kalau cari madu yang asli tempatnya itu. Tempatnya ini asli itu. Tempat Mas Yakul. Tapi 4 itu asli. Mau terapi juga. Hah? Apa 7 ya? Habatus sauda ini habatus sauda. Cari yang cair seperti ini. Jangan cari yang kayak gini, susah. Ini nanti pretelis ke situ yang suwen. Cari kayak gini, terus zaitun yang bisa dikonsumsi, terus madu. Campur. Ini 1/4, ini 1/4, ini 1 gelas. Takarannya gelas, 1 gelas. Ini 1/4-nya gelas. Ini juga 1/4-nya gelas. Itu kalau takarannya gelas. Jadi takarannya apa pokoknya segini. Ya ini madunya segini. Terus ambil contohnya 1/4. Terus ininya 1/4. Gitu maksudnya. Paham ya? Nah, itu nanti untuk obat herbal kita. Wabil khusus keluarga kita. Rutin 1 hari minum. Tapi itu sebagai sarana wasilah dohiriyah. Nah, nanti batiniahnya dibaca minimal tadi 5 tadi. Al-Fatihah, Ayat Kursi, Kulhu, Falak, Anas. Cara baca dekatkan ke sini. Nanti kalau ada sebetulnya ada yang namanya orang yang mau memedis, suruh minum saja. Suruh minum. Tunggu 15 menit lah. Tunggu 15 menit. Kalau susah keluar, tarik bismillah, Allahu Akbar, keluarkan. Itu. Orang suruhnya sendiri. Bisa, udah saya anukan itu. Pokoknya hadis ini bisa. Itu. Jangan ragu. Ini bukan kita. Kita tuh yakin sama Allah Ta'ala, bukan kita sendiri. Yang sudah ini bisa. Kemarin yang penting sudah apa? Qabil Quran itu udah. Qabil itu udah bisa. Gak ada yang gak bisa. Cuma saya takut kalau bisa. Ngapain ya takut? Gak, jangan takut. Bisa. Gitu. Oke. Enggak. Ini tebe, kan mau siang nih. Atau siang. Ya, jadi ini untuk yang ikut itu usahakan punya di rumah untuk keluarga kita. Gak usah obat-obat yang aneh-aneh, apalagi obat-obat medis, gak usah. Itu lebih baik. Kecuali kita itu istilahnya yang perlu untuk medis seperti bedah, apa kecelakaan, lahiran, itu ya harus ke sana medis. Kalau sifatnya batuk, pilek, panas, demam, itu ya obatin dewe lah. Ya. Gitu loh. Jangan sedikit-sedikit berobat. Usahakan kita itu bisa mengobati, jangan malah berobat. Kalau nggak bisa, banyak teman kita yang bisa. Teman kita banyak yang bisa. Nanti kalau nggak bisa, kita sedikit lupa. Ini minimal ini untuk rumah kita atau diri kita sendiri yang nggak punya suami, nggak punya istri atau nggak punya anak, ya kita untuk sendiri. Kalau punya keluarga, nah untuk tetangga kita yang minta. Jadi pengobat bagus, saya suka malah. Kalau semuanya sampai punya rencana pengen pengobatan bagus, berarti bermanfaat. Ngomong Pak Ustadz, saya mau buka pengobatan. Nah, tidak cukup, bagus itu.
Umi, Umi. Nah itu untuk sekilas tanggung obat ini ya. Cuman kalau belum kopil itu kopil Quran ya nggak bisa. Nggak bisa. Loh, coba aja praktek. Kalau yang kopil itu ya coba tes. Pokoknya ini yang kopil itu jadi belum. Tes aja coba. Kalau bisa. Jangan sampai ya isi saya yang hafal Quran ya. Tuh belum saya kasih. Nggak bisa. Ya apa itu? Quran ada 30 juz apa coba? Saya suruh coba. Nggak bisa. Jadi bukan karena dia Al-Quran bisa baca dengan baik, bukan, karena ada ini loh setrumnya. Sampai cara bahasanya seperti saya bilang, nyalur setrum. Pak, aku tak nyalur setrum. Oh monggo. Nah, izin. Baru enten setrume, baru urip lampune. Lah omah ora nek setrume, ndak gelem nyalur. Apa iso urip? Boten kudu nyalur nang listrik pasti daya lah bahasanya. Ya, jadi kalau sudah jadi mantep barusan syaratnya mantep, kalau nggak mantep nggak bisa. Mantep. Niat paling pokok Quran, ya Allah saya mau baca untuk wasilah pengobatan. Nah itu wajib niat seperti itu. Niat, ya Allah saya niat membaca Quran untuk wasilah mengobati ini. Sebab itu tadi, itu perintahnya Allah Ta'ala sendiri malah. Tuh, habis itu yakin baru baca. Gak usah takut yang sifatnya nanti gini gitu gak usah takut. Kalau kita menghadap sendiri pasti kalah, kita itu lemah. Tapi yang kita andalkan Allah Ta'ala, bukan kita. Jangan sekali-kali kita mendatangi seseorang yang sakit, kita bangga diri dengan kita datang, wah jaduk mana ya, datang dengan bangga kita sendiri. Gak bisa. Jadi kita datang itu harus hati itu kita lemah. Yang kuasa Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tampil lepas semuanya. Itu gak usah takut. Wujud gendruwo apa lah, gak usah wedi, pokok teko atas nama Allah Ta'ala. Tapi di depan kita keyakinan Allah Ta'ala, bukan diri kita ya. Kita punya dosa, lemah, pasti kalah, lek gelut setelah terang banget kalah. Tapi kita memandangkan kekuasaan dan izin Allah Ta'ala. Tuh. Dan itu untuk sebagai pengetahuan sedikit. Sedikit, nah sudah selesai. Kita apa namanya? Minum rokok gak apa-apa, kalau selesai baca gak apa-apa. Silakan yang pengerokoknya memang susah. Kalau lagi kesukaan kok ngantuk, lagi jangan pengen ngantuk rokok. Nah, ini bagi yang sudah tahu, yang sudah pernah pesantren, alhamdulillah. Menyemangati yang tidak pesantren. Gitu. Orang ahli ilmu itu ciri-cirinya ketika mendengarkan ilmu yang dia dengar, walaupun sudah sering kali mendengarkan, itu tetap seperti semula. Ciri-ciri orang ahli ilmu, walaupun sudah pernah mondok pesantren begitu lama, umpamanya udah alim lah, udah alamah, ketika mendengarkan seseorang keilmuan yang diterangkan seseorang tentang keilmuan, dia sebenarnya sudah tahu. Tapi ketika mendengarkan seperti awal dia nggak tahu ilmu, itu namanya ciri-ciri orang ahli ilmu. Tapi kok pernah belajari dan bisa dan pintar mendengarkan sosok orang menerangkan sebuah ilmu, dia tahu. Nah hati kok itu namanya sifat sombong. Kalau ada sifat seperti itu, nggak bakal jadi orang mulia, nggak bakal, tenan itu, benar. Soalnya apa? Soalnya kita mempunyai sifat sombong kita. Jadi kalau pengen punya nggak bisa. Kita nggak heran jadi orang kecil itu mulia karena sifat hatinya itu rendah. Ilmu itu akan mencari dataran rendah. Sama, kejadukan pun sama. Kita wiridkan. Kalau kita belum zong,
bakalan masuk, nggak bakalan. Tapi jadinya apa? Sungsang. Kita mirip, wah kita akan jadi orang hebat ini, wah. Ini sungsang larinya. Makanya justru orang-orang yang jadi itu orang-orang yang sifatnya ikhlas, sabar, rendah diri. Tapi bukan rendah diri pengen dimuliakan, bukan. Memang benar-benar rendah diri. Banyak loh orang rendah diri pengen dimuliakan, Pak. Tanya. Insya Allah kalau bisa seperti itu jadi mulia. Lepas dari sifat-sifat seperti itu. Kayak Pak Polisi, pesantren lama ini mau ngaji kayak gini ya luar biasa dan lama itu. Jawaban. Kalau Pak Polisi itu punya sifat seperti itu, nggak mau ada di sini, ya kan? Nggak mau. Padahal sudah tahu dia di pesantren lama. Nah itu ya dan tentunya lebih bermanfaat seperti saya kemarin bilang, al ilmu qabla al qauli wal amal. Maka ini jadi moto. Al ilmu qabla al qauli wal amal. Setiap mau kita berkata-kata atau kita melakukan sesuatu, entah itu sifatnya ibadah atau belajar kita ringkas, kita berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan Allah Ta'ala, ketahuilah ilmunya dulu. Jangan langsung ngomong terocos supaya nggak pakai ilmu. Mulut ini landepe melebihi pedang. Maka ilmu dulu kita mau berbicara supaya nggak menyakiti hati. Kita beramal, kita bersosialisasi sama manusia juga harus pakai ilmu supaya mereka menerima dengan baik. Kita ibadah pun juga harus pakai ilmu. Maka untuk manfaatnya lebih bermanfaat lagi, kita harus mengetahui sedikit banyak ilmu agama. Tentunya yang kita bahas di sini tidak lain tidak bukan untuk mengetahui ubudiyah keseharian. Itu yang pokok. Jangan kita wirnya banyak keseharian ibadahnya nggak tahu kan ruwet gitu. Buru ucap kehilangan delap. Kok wudu pun salah ngapel kacau. Wiritannya mempang. Kok wudu ra iso lah aduh lek buat gini. Jangan sampai ya. Seperti yang saya bilang kemarin, meneruskan yang kemarin, syurutus sholati thamaniyatun. Syarat sholat itu ada 8. 1. Thaharatul hadatsaini. Suci dari hadas 2. Hadas 2 itu apa? 1. Hadas kecil. 2. Hadas besar. Mau sholat, mau mendirikan sholat itu harus suci dari 2 perkara ini. Nomor 1, kan ada 8. Nomor 1 harus suci dari hadas 2. Apa 2 itu? 1 hadas kecil, 2 hadas besar. Nah hadas kecil itu apa? Untuk bisa lepas dari hadas kecil, wudu. Wudu. Bagaimana wudu ini? Kan harus bertanya itu. Nah kalau memang kita nggak harus tanya, wudu ini apa? Ketika apa-apa saja ketika kita mau wudu yang harus kita lakukan. Kan ada yang sifatnya harus, ada yang tidak. Itu pasti. Pak Ustadz, Pak Yai, saya mau wudu. Apa-apa saja yang harus saya lakukan. Nah kan gitu. Furudul wudu'i sittatun. Ini secara bahasa Arab. Sebenarnya nggak harus bahasa Arab. Yang penting nanti paham pas oleh lakon. Cuman saya akan ambilkan ke asli kitabnya. Nggak usah baca besar-besar. Saya tuh ngaji kitab Mahali, kitab Fathul Wahab, terus Bukhari, khatam. Bukan hanya kau baca terjemahan, enggak, saya khatam. I'anut Talibin, Fathul Wahab, Mahali, Bukhari, Ihya, itu khatam semuanya. Bukan hanya sekedar baca cuma sini cuma sana, enggak. Saya khatam. Cuman saya ambilkan sebenarnya sama saja. Setiap kitab fikih itu sama. Cuman lebih jelas. Nah, yang penting paham, itu aja, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting paham.
Yang perlu kita lakukan dan harus kita lakukan dalam wudu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, al-thani ghusl wajhi. Pertama harus niat. Nih, harus niat. Kamu kalau mau wudu, satu yang wajib ini, wajib dilakukan. Selain itu tidak wajib. Jadi enggak semuanya dalam wudu yang kita nampak orang wudu itu semuanya wajib dilakukan, enggak. Justru kalau kalian menganggap semuanya itu wajib, itu berarti mengada-ngada. Sing haram tadi, yang haram buat halale, sing halal buat halal. Atau buat tembak rata, waktu kabeh. Nah, itu enggak boleh. Malah enggak sah. Tuh ya. Jadi apa-apa saja Pak Ustadz kalau kita mau wudu, apa yang wajib saya lakukan? Satu, al-awalu niat. Niatnya bagaimana? Jadi saya sebutkan dulu. An-niat atsani ghuslul wajhi. Kedua, membasuh wajah. Ats-tsalitu ghuslul yadaini ma'al apa? Mirfaqaini. Ketiga, membasuh tangan. Tangan ini sampai siku mirfaqaini itu. Satu niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan. Ar-rabi'u mashul syai'. Membasuh sesuatu minar ra'si, dari kepala. Membasuh sebagian rambut kepala. Sebenarnya bukan rambut saja, yang penting kalau botak nggak punya rambut gimana? Jadi bahasanya ada yang dalam kitab itu ada yang mashu syai'i minar roksi, membasuh sesuatu dari kepala. Enaknya kayak gitu, lebih luas. Yang penting kepala kita basuh. Di situ ada bahasa mashu dan ghuslu. Kalau wajah dan tangan pakai bahasa ghuslu, tapi kalau kepala pakai mashu. Apa perbedaannya? Kalau ghuslu wajhi, basuh muka, basuh tangan, itu maksudnya pakai ghuslu itu ada petunjuk bahwa airnya harus ngalir dari ke bawah ke atas. Ke atas, kebalik. Dari atas ke bawah. Orang antuk. Nah, itu ghuslu. Kenapa kok ketika kepala kok masuk? Itu tidak disyaratkan air mengalir. Cukup tangan kita masukkan ke air, tempelkan bes, itu bisa. Itu. Yang penting lingkupnya kepala. Yang ditumbuhi rambut asli ya. Kepala ini maksudnya membasuh itu kepala yang ditumbuhi rambut yang asli. Kalau botak, itu tinggal dijawab ya itu masuk lingkup rambut asli bukan. Jadi kalau botak, ya dibasuh di tempat yang ada rambutnya. Sifatnya kita menilai yang normal. Itu. Yang penting kita masukkan ke tangan, ke air, sudah jadi. Tapi kalau wajah dan tangan, airnya wajib mengalir. Itu ya. Nah, itu yang perlu yang pokok ketahui. Terus al-khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kaki. Dari mulai polok bahasa Jawa nih. Bahasa Indonesia apa? Mata kaki. Nah, di atas sedikit ke bawah. Enggak sampai dengkul. Enggak seperapatnya kaki, tapi batasannya dari mata kaki ke bawah. Itu wajib dibasuh. Airnya juga wajib ngalir. Jangan digosok-gosok tok. Air gosok-gosok enggak, tapi bahasanya ghuslul rijlaini. Pakai ghusl. Ingat-ingat pakai ghusl berarti wajib ngalir airnya. Dan nama yang terakhir as-sadisu at-tartibu. Nomor 6 tartib. Tartib itu apa? Meruntutkan rukun-rukun yang telah dirukunkan. Dari mulai niat basuh muka, terusnya basuh tangan, terusnya basuh sesuatu dari kepala, terusnya basuh kaki. Gak boleh
dibolak-balik, berniat langsung basuh kaki, berkaki langsung muka, bermuka terus selanjutnya apa? Dibolak-balik nggak boleh, tapi harus runtun. Nah, itu saja yang wajib dilakukan ketika wudhu. Jadi yang lain itu Pak Ustadz, yang tangan-tangan kayak gini, kumur-kumur, itu apa? Kok semuanya kayak gitu? Saya lihat itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Jadi kalau kita wudhu tidak melakukan itu sah, kan sunnah, berarti boleh, nggak perlu dilakukan. Cuma untuk meraih keafdolan dalam wudhu, sempurnanya dalam wudhu, kita dianjurkan untuk melakukan yang sunnah juga yang wajib agar sempurna wudhunya. Terus apa keutamaan mengetahui rukun wudhu? Keutamanya gini, ketika kita menghadapi sempitnya waktu. Contoh, ketika kita pergi, nggak bawa jam, nggak bawa HP, belum sholat duhur, perjalanan naik kereta atau naik motor atau naik mobil, tahu-tahu sudah jam 3, jam 3. Nah, aku belum sholat duhur. Apakah itu masih ada? Masih. Yang penting belum masuk asar, itu masih. Nah, itu fungsinya di situ nanti. Ketika waktu hanya bisa kita lakukan cuma 5 menit, tinggal 7 menit lah, tinggal 7 menit. Ini kalau kita wudhunya normal, pakai sunnah iya, pakai fardu iya, semuanya dilakukan. Gara-gara kita melakukan sunnah, nanti nggak nyandak, nggak bisa melakukan sholat, itu jadi haram. Padahal kita melakukan sunnah malah haram. Coba bayangkan. Jangan dikira melakukan sunnah malah dapat pahala, dapat dosa. Sebab apa? Yang sunnah kamu lakukan, yang wajib malah enggak. Itu loh ya. Kita jamaah. Jamaah itu apa? Hukumnya sunnah. Silaturahim untuk merukunkan warga wajib apa sunnah? Wajib. Nah, jadi yang jamaah jangan sok-sokan. Nah, gitu. Sekarang sebalik. Cari harta untuk nafkahi rumah tangga wajib apa sunnah? Wajib. Jamaah sunnah apa wajib? Sunnah. Jadi yang jamaahnya sergap, yo ojo sok-sokan. Masjid itu loh, mereka yang gak ikut jamaah itu lagi cari nafkah. Justru hukumnya wajib. Nah, bangun rumah juga wajib. Kok iso mas? Gak ora wajib piye? Malah yatim wajib ila fi bahwa wajib. Sesuatu yang bisa menyempurnakan kewajiban itu juga wajib. Termasuk makan juga bisa wajib. Aku kalau nggak makan lemas nggak bisa sholat. Berarti makanan wajib. Waktu itu maksudnya. Waktu itu kalian wajib makan. Karena kalau nggak makan kalian nggak sholat. Itu berarti hukumnya wajib. Mendirikan rumah. Kalau kita nggak ada rumah, sholatnya biar coba. Ayo, anak kita bagaimana? Anak cucu bagaimana? Jadi hukumnya itu bukan wajib secara hakiki, tapi mengikuti hukum wajib yang pertama, sholat. Sholat wajib. Sesuatu yang bisa menyempurnakan kewajiban itu juga wajib. Itu. Nah, gitu ya. Jadi ini wudhu perlu ditahui rukunnya supaya nanti kalau kita ini waktunya tinggal sedikit harus melakukan yang rukun-rukun saja, nggak boleh sunnah. Waktu ini minta kurang 7 menit kalian melakukan sunnah juga, haram ini malahan. Itu loh ya. Nah, mungkin itu saja untuk keilmuan ubudiyahnya. Nah, tentunya tambah ilmu kan, tambah tahu kan. Tadinya nggak tahu jadi tahu. Oh ternyata yang wajib itu toh. Jadi kalau kita buru-buru mau ke pasar,
lakon sing wajib tok enggak apa-apa. Yusah, memang itu yang disuruh aslinya. Yang lain sunnah dari pokoknya selain itu sunnah. Itu cukup pinter kan. Jadi yang dihafalkan enggak usah sunnah sing perdune. Berarti selain 6 itu sunnah semuanya. Itu beres kaya wong ahli ilmu. Padahal kayak ngerti ngapalin sing rukun saja. Tapi mudah. Itu secara enggak perlu dihafalin kok wabeh enggak perlu. Lek umur Mas, ya sunnah. Lek umur isi banyu air sunnah. Nawaitul wudu dalam hadasin sunnah. Nah, perlu diingat niat kita. Nah, bahasa kita ini saya ngomongkan niat kita sebab paham sekarang kan beda-beda. Paham-paham baru kan banyak. Nah, maka saya bilang niat kita dalam wudu dan sholat itu terletak di hati. Nah, enak-enaknya paham, pokoknya niatnya itu besertaan dengan rukun yang kedua. Contohnya wudu, basuh wajah kan. Jadi niatnya itu besertaan membasuh wajah. Ambil air, des, niat. Ketika air sudah jatuh dalam kepala, des, dalam wajah, des, ini mengalir, hati niat. Itu namanya niat. Jangan kok nawaitul wudu itu dibagi itu melafadzkan niat. Hukumnya sunnah. Belum niat. Itu hanya untuk menghilangkan was-was kita, menyadarkan hati kita bahwa ini arep wudu. Kadang-kadang kita kan ngobrol sama kawan-kawan, entah ngobrol tentang dunia lah, entah ngobrol tentang harta lah, ngobrol jabatan, atau tentang kalau masih muda ya ngobrol cewek lah, gitu. Wudu, nggak sadar dia begini. Oh, aku wudu loh. Nah, untuk menghilangkan seperti itu, maka Syafi'iyah selalu mengajukan untuk melafadzkan niat. Agar kenapa? Sadar, ben sadar adik. Ben sadar disik. Oh, kadang sholat bersama, berjagungan sama Allah. Aku sedang dulu masal ya. Nah, untuk menghilangkan itu tadi. Paham ya? Maka nawaitul wudu al-rabi itu sunnah. Enggak dibaca ya enggak apa-apa. Itu sunnah. Intinya, nah telinga bagaimana mau tadi kan kayaknya enggak ada, enggak disebutkan. Itu juga sunnah. Enggak bahasa telinga, ya ora apa-apa. Sunnah. Ya. Paham ya? Kalau nah sekarang niatnya ingat-ingat niatnya besertaan dengan membasuh muka. Air mengalir, terus ini mengalir, hati niat. Aku niat wudu. Atau dilengkapi bahasa Arab bisa. Nawaitul wudu. Tapi hati yang ngomong ya, jangan mulut. Ini jalan, hati ngomong. Ngomongnya nawaitul wudu al-rabil hati ajri fardhu. Basuhan pertama saja yang rukun, kedua, ketiga sunnah. Jadi kalau yang ingin cepat ya, selesai. Itu yang rukun. Jadi basuhan pertama yang rukun, kedua, ketiga sunnah. Kenapa ada dua ketiga? Kalau usapan pertama tadi atau basuhan pertama tadi itu ada yang belum kebasuh, maka yang kedua, yang ketiga itu akan menyempurnakan yang belum kebasuh. Itu. Cuma kalau kita yakin, tidak sah, cukup satu kali semuanya. Nah itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.